Shalom saudara-saudara, bagaimana kabar saudara pada saat ini? Saudara, firman Tuhan hari ini akan berbicara bagi kita dari Amsal 11 ayat 18 sampai dengan 19. Demikianlah bunyi firman Tuhan, orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Saudara, berbicara soal cuan atau ngomongin cuan adalah salah satu kata yang paling tidak asing di telinga kita, saudara. Bahkan sejak kecil bisa jadi kita sudah diajari bagaimana mencari cuan. Sehingga ketika dewasa, cuan itu menjadi pusat perhatian. Bangun tidur kita mikirin cuan. Sepanjang hari kita cari cuan. Ketika mau tidur kita ngitung cuan. Saudara, cuan adalah istilah populer di dalam bahasa Hokian yang kemudian diserap menjadi bahasa pergaulan di Indonesia. Sehingga saudara, cuan bukan lagi sebuah kata yang hanya dipakai atau dikenal oleh kita yang berasal dari kultur Tionghoa. Tetapi hampir semua orang dari berbagai multi etnis dan multikultural sudah mengenal kata cuan. Secara sederhana saudara, cuan itu artinya adalah keuntungan atau hasil. Dalam dunia perdagangan, semakin besar selisih antara harga beli dan harga jual, semakin besar pula cuan yang didapatkan. Tidak ada saudara orang yang cari bocuan, nggak ada. Semua orang mencari, mengharapkan, mendoakan cuan, terlebih dalam kondisi kekinian. Tapi saudara, kira-kira apa kata Amsal terkait dengan cuan ini? Saudaraku, dalam ayat 18 kita diajak untuk melihat perbedaan yang amat tajam antara orang yang mencari cuan dengan kecurangan dan mereka yang mencari cuan dengan kejujuran. Salomo kembali mengingatkan satu kebenaran ini, saudara, bahwa cuan yang diperoleh karena kecurangan ialah kesia-siaan. Kata sia-sia sebenarnya berarti sebuah tipuan kosong, seakan-akan mendapat sesuatu tetapi kenyataannya hampa dan tidak ada artinya. Sementara saudara, orang yang mencari cuan dengan kejujuran, dengan menabur kebenaran, akan mendapatkan pahala yang tetap karena kejujurannya. Nah saudara, Salomo meneruskan maksud pengajarannya di dalam ayat yang ke-19. Bahwa orang yang mencari cuan dengan kecurangan, sesungguhnya orang tersebut tengah mengejar kejahatan. Karena ia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan cuan. Sementara saudara, orang yang jujur akan berpegang pada kebenaran dan menghindari kejahatan. Ia akan berhati-hati dan menimbang dengan seksama sebelum mengambil tindakan atau keputusan. Karena yang menjadi ukuran bukan perbuatannya, bukan cuan, tetapi kebenaran. Apabila seseorang memutuskan untuk mencari cuan dengan kejahatan dan kecurangan, maka ia sedang berjalan menuju kematian. Sedangkan orang yang memilih mencari cuan dalam kejujuran dan memegang kebenaran akan berjalan menuju kehidupan. Maka pertanyaannya saudara, bagaimana pekerjaan kita? Adakah kita berlaku curang? Tidak taat pajak? Atau mengambil cuan dari apa yang tidak seharusnya? Amsal hari ini mengingatkan kita saudara, pada sebuah pengajaran Tuhan Yesus mengenai dua pintu yang tersedia sebagai pilihan bagi kita. Dalam Matius 7 ayat 13 sampai dengan 14. Jalan orang jujur laksana melewati pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Tidak banyak orang yang mengambil pilihan ini saudara. Karena jalan ini sulit, jalan ini tidak mudah, bahkan penuh dengan tantangan. Namun sesungguhnya jalan yang sulit ini akan berujung kepada kehidupan dan bukan kebinasaan. Sekarang pilihan ada di tangan kita saudara. Pilihan apakah yang akan kita ambil? Menjadi orang yang mencari cuan dengan kecurangan, dengan hasil yang menggiurkan dan instan, namun pada akhirnya hanya berujung pada kebinasaan? Atau kita memilih saudara, menjadi orang yang mencari cuan dengan kejujuran dan memegang kebenaran? Memang terkadang pilihan ini sulit, pilihan ini tidak menyenangkan, tapi akan berakhir kepada kehidupan yang diberkati Tuhan. Tuhan memberkati.
Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami ketika kami mencari cuan di dalam kehidupan. Apakah kami mencari cuan dengan kecurangan atau sebaliknya kami mencari cuan di dalam kejujuran dan kebenaran? Dan sebagai umat Tuhan Bapa, maka kami harus dan mengupayakan untuk mencari cuan di dalam kejujuran dan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mampukan kami semua yang pada hari ini berjuang, bergumul di dalam segala usaha dan pekerjaan kami, supaya kami tidak tergoda dengan hasil-hasil yang menggiurkan, dengan cara-cara yang instan, tetapi itu berasal dari kecurangan. Tetapi biarlah kami tetap bekerja di dalam kejujuran dan terus memegang kebenaran firman Tuhan, sekalipun hasilnya tidak mudah, sekalipun penuh tantangan, tetapi kami mau belajar untuk meraih cuan dengan kejujuran dan juga kebenaran di hadapan Tuhan. Karena kami tahu bahwa yang kami cari bukan hanya apa yang kelihatan, tetapi juga yang tidak kelihatan, yaitu kebahagiaan dan kedamaian di dalam Tuhan. Secara khusus Bapa, pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa untuk Ko Sandi Susanto yang berulang tahun tepat pada hari ini Bapa. Kiranya juga secara khusus Bapa, pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa untuk Ko Sandi yang tepat pada hari ini berulang tahun. Kiranya Tuhan menolong, menyertainya, bahkan di tengah-tengah pekerjaannya Tuhan memampukan untuk terus bekerja di dalam kejujuran dan juga tetap memegang kebenaran firman Tuhan. Terlebih Bapa, di masa-masa yang sulit ini hamba-Mu percaya bahwa Engkau memelihara, Engkau tidak membiarkan kami bekerja seorang diri. Dan biarlah kiranya kekuatan dan pemeliharaan yang dari Tuhan yang menyertai Ko Sandi. Terlebih juga bersama dengan keluarga Celiana yang mendampingi di dalam pelayanannya di GKT Banyuwangi juga Tuhan tolong. Tuhan berikan hikmat ketika bersama-sama dengan suami untuk terus berjuang menyenangkan hati Tuhan. Demikian juga hamba-Mu berdoa untuk Stephen Bapa yang akan memasuki masa pendidikan yang baru. Tuhan tolong Stephen di dalam proses adaptasi, baik itu dengan ilmu pengetahuan maupun juga dengan tempat studi, maupun juga dengan para pengajar ataupun juga dengan teman-teman yang lain. Kiranya Tuhan menolong Stephen, menjadikannya sebagai seorang yang terus takut akan Tuhan dan menyenangkan hati-Mu. Demikian juga hamba-Mu berdoa untuk Keke Bapa, kiranya juga Engkau Tuhan tolong di dalam masa kehidupannya, pertumbuhannya menjadi seorang remaja yang menyenangkan hati-Mu. Kiranya berkat rohani yang dari surga menyertai Ko Sandi sekeluarga. Demikian juga hamba-Mu berdoa untuk Ibu Insulastri yang juga berulang tahun pada hari ini. Kiranya juga Tuhan menolong, Tuhan memberikan kekuatan di dalam imannya, bahkan terus juga di dalam kesehatan. Kiranya Tuhan yang menjagai. Terlebih Bapa mendampingi Suakin yang beberapa waktu lalu sempat dalam keadaan yang kurang sehat. Kiranya juga Engkau menolong, memberikan kekuatan kepada Suakin, terlebih di dalam iman. Firman yang pernah didengar, biarlah itu yang menguatkan di dalam batinnya untuk terus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Tidak lupa juga berdoa untuk Christian yang ada di Surabaya di dalam pekerjaannya. Tuhan tolong orang muda ini supaya juga terus mencintai Tuhan dan tetap terikat dengan perjanjian, karena Tuhan akan menyediakan masa depan yang terbaik buat kehidupannya. Demikian juga untuk Ming Ming yang ada di tempat ini yang juga sudah bekerja. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan keteguhan, sekalipun pekerjaan itu tidak mudah, pekerjaan itu sulit, tetapi biar Engkau yang menguatkan hati dan batinnya. Demikian juga ketika di rumah, biarlah itu kesempatan untuk berbakti kepada orang tuanya. Biarlah berkat rohani yang dari surga menyertai Ibu In Sulastri, Suakin bersama juga dengan Christian dan juga bersama dengan Ming Ming. Terima kasih Bapa, setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, biar kami makin terus bertumbuh, bahkan di masa-masa sulit ini kami makin mengalami kemajuan rohani. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Bapak Sandi Susanto, demikian juga Ibu In Sulastri. Mari kita hidup di dalam kejujuran dan memegang kebenaran firman. Tuhan memberkati.